Halo, selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan mempelajari konsep aljabar yang lain berkaitan dengan materi fungsi. Nah, kita awali dengan relasi dan fungsi. Jadi kalau kita berbicara tentang konsep fungsi, tidak akan lepas dari yang namanya konsep relasi. Nah, apa itu relasi? Nah, dalam matematika, relasi merupakan suatu pemasangan elemen-elemen dari satu himpunan ke himpunan yang lain. Oke, sebagai contoh ini, contoh pertama, relasi yang memasangkan himpunan A ke himpunan B. Atau contoh yang kedua yang ini, relasi yang memasangkan himpunan C ke himpunan D. Himpunan A ini disebut sebagai himpunan daerah asal atau domain. Begitu juga himpunan C ini disebut sebagai himpunan daerah asal atau domain. Sedangkan himpunan B disebut sebagai himpunan daerah kawan atau kodomain. Begitu juga dengan himpunan D ini disebut sebagai himpunan daerah kawan atau kodomain. Nah, subset dari himpunan daerah kawan atau subset dari kodomain yang mempunyai pasangan di domain atau subset dari kodomain yang elemen-elemennya mempunyai pasangan di domain disebut sebagai range. Ya. Misalnya di himpunan B ini, himpunan yang anggotanya adalah 1, 4, 9, 16. Jika diperhatikan, setiap anggota ini mempunyai pasangan di A. 1 berpasangan dengan 1, 4 berpasangan dengan 2, 9 berpasangan dengan 3, 16 berpasangan dengan 4. Atau di sini kita punya himpunan yang anggotanya adalah 1, 0, dan 4. Ini adalah range. Kenapa? Karena 1 punya pasangan di C, yaitu 1, 0 punya pasangan di C, yaitu 0, dan 4 punya pasangan di C, yaitu negatif 2. Oke? Sehingga himpunan D absen atau subset dari himpunan D disebut sebagai range jika himpunan tersebut adalah himpunan yang anggotanya semua anggota himpunan kodomain D yang mempunyai pasangan di A. Oke, itu konsep relasi. Nah, sekarang bagaimana dengan konsep fungsi? Nah, relasi itu memasangkan setiap anggota domain dengan anggota kodomain. Memasangkan domain dan kodomain. Nah, fungsi itu merupakan relasi khusus. Kenapa disebut relasi khusus? Karena fungsi itu mempunyai aturan. Dia bukan sembarang relasi, tapi relasi dengan aturan tertentu, yaitu setiap anggota domain atau setiap anggota dari himpunan daerah asal harus mempunyai pasangan di kodomain atau harus mempunyai pasangan di kodomain dan pasangannya harus tepat satu. Secara informal dapat dikatakan bahwa fungsi f dari himpunan A ke himpunan B didefinisikan sebagai suatu aturan korespondensi yang memasangkan setiap x elemen A dengan tepat satu fx elemen B. Oke. Atau juga dapat dikatakan bahwa fungsi f dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan korespondensi yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Oke. Secara formal, fungsi didefinisikan sebagai berikut. Jika A dan B merupakan himpunan-himpunan, A merupakan himpunan, B merupakan himpunan, maka fungsi dari A ke B adalah himpunan pasangan terurut F dalam A cross B, sedemikian sehingga untuk setiap X elemen A, ada tepat satu B elemen B dengan A, B elemen F. Hal ini berarti bahwa jika A, B, A, B suatu pasangan terurut, itu elemen F dan A, C suatu pasangan terurut juga elemen F, maka A sama dengan C. Oke. Nah, domain dari fungsi F, di sini kita punya A, itu bisa disebutkan dengan DF.
Sedangkan range dari fungsi f ini disimbolkan dengan rf. Oke, jadi domain fungsi dinyatakan dengan df dan range fungsi dinyatakan dengan rf. Lihat di sini df sama dengan a, karena a itu adalah himpunan daerah asal atau domain. Rf itu subset b. Ingat bahwa b ini merupakan kodomain, sehingga rf atau range dari f adalah subset dari b. Nah, A cross B menyatakan suatu perkalian kartesius. Perkalian kartesius yaitu himpunan pasangan-pasangan terurut A, B dengan A elemen A dan B elemen B. Dinotasikan sebagai berikut. A cross B dinyatakan sebagai himpunan pasangan terurut A, B, sedemikian sehingga A elemen A dan B elemen B. Ini ada kesalahan pengetikan ya. Ini harusnya bukan B besar tapi ini B kecil. Ya, jadi harusnya A cross B ini dinyatakan sebagai himpunan pasangan terurut A, B, sedemikian sehingga A elemen A dan B elemen B. Iya. Harusnya seperti ini ya. Oke. Iya. Ini yang benar ya. Nah, berdasarkan definisi fungsi di atas, maka suatu relasi f bukan fungsi jika terdapat A elemen A, sedemikian sehingga A, B elemen F dan A, B aksen elemen F dan B tidak sama dengan B aksen. Oke, selanjutnya, nah ini. Jadi ini beberapa contoh pasangan terurut A, B, himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan D, dan himpunan E. Nah, sekarang yang mana yang merupakan fungsi? Nah, bisa kita lihat misalnya di sini ya, ini 1 dipasangkan dengan 2, 5 dipasangkan dengan 10, 7 dipasangkan dengan 14, negatif 2 dipasangkan dengan negatif 4. Setiap anggota atau setiap elemen pertama ini mempunyai pasangan, tepat satu pasangan di elemen kedua. Maka ini merupakan fungsi. Nah, yang mana yang contohnya bukan merupakan fungsi? Misalnya yang bagian D. Lihat di sini, 1 dipasangkan dengan 1 juga dipasangkan dengan 3, 1 juga dipasangkan dengan 4, 1 juga dipasangkan dengan 5. Elemen 1 dipasangkan dengan 4 elemen di himpunan kodomain. Nah, ini bukan merupakan suatu fungsi ya. Kalau dilihat di sini, ya, kita bisa lihat bahwa 1, 1, dan 1. Satu anggota domain dipasangkan dengan 4 anggota kodomain. Nah, ini bukan merupakan fungsi ya. Nah, sedangkan ini merupakan fungsi. Bisa dilihat bahwa di sini 1 dia dipasangkan dengan 2, 5 dipasangkan dengan 10, 7 dipasangkan dengan 14, dan negatif 2 dipasangkan dengan negatif 4. Artinya bahwa setiap anggota kodomain dipasangkan dengan tepat satu anggota domain dipasangkan dengan tepat satu anggota kodomain. Oke. Nah, sekarang yang ini, yang mana yang merupakan fungsi? Kalau dilihat gambar pertama ini merupakan suatu fungsi. Kenapa dia fungsi? Karena setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B. Nah, contoh yang kedua ini fungsi atau bukan fungsi? Jelas dia bukan fungsi ya, karena elemen 1 dipasangkan dengan lebih dari satu anggota kodomain. Contoh yang ini merupakan fungsi, karena setiap anggota domain dipasangkan dengan tepat satu anggota kodomain. Walaupun di daerah kodomain, elemen 1 ini mempunyai lebih dari satu pasangan di domain, tapi fokus kita pada daerah domainnya. Intinya bahwa setiap anggota domain dipasangkan dengan tepat satu anggota kodomain.
Nah, ini contoh yang ini bukan fungsi. Kenapa? Karena 3 dipasangkan dengan 9 dan 12. Satu anggota domain, yaitu 3, dipasangkan dengan lebih dari satu anggota kodomain, yaitu 9 dan 12. Nah, ini lagi. Yang mana yang merupakan fungsi? Nah, kalau dilihat di sini, yang ini jelas merupakan suatu fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota di sumbu X dipasangkan dengan tepat 1 di sumbu Y. Kalau kita punya X-nya 0,5, maka Y-nya sama dengan 0. Kita punya X-nya 0, maka Y-nya 1. Kita punya X-nya 0,5, ini X-nya negatif 0,5 ya. X-nya negatif 0,5, Y-nya sama dengan 0. Kemudian X-nya 0,5, kita lihat sini, Y-nya sama dengan 2. Ya. Kemudian X-nya 0, Y-nya 1. Nah, ini merupakan fungsi ya. Nah, ini apakah fungsi? Kalau kita lihat di sini, kalau saya ambil X-nya sama dengan 0, 0 ini dipasangkan dengan negatif 2, 0 juga dipasangkan dengan 2. Jadi ada satu anggota domain yaitu 0 dipasangkan dengan 2 dan negatif 2. Apakah cuma 0? Tidak ya. Kalau saya ambil X-nya sama dengan 1, ternyata 1 juga dipasangkan dengan 2 anggota kodomain. Sehingga ini bukan fungsi. Ini bukan fungsi ya. Gitu. Nah, apakah ini fungsi? Coba dilihat kembali, cara yang sama kayak tadi. Apakah setiap anggota X, kita punya di sini domainnya adalah F ya. Domainnya adalah sumbu X. Sumbu X ini adalah domainnya. Kalau kita lihat di sini, setiap anggota domain dipasangkan dengan tepat satu anggota kodomain. Misalnya di sini kita punya Y-nya sama X-nya sama dengan negatif 3. Maka Y-nya pasti tepat 1 di sini. Walaupun di sini ada nilai kodomain yang dipasangkan dengan tepat satu anggota domain, namun ingat kembali ke pengertian fungsi kita. Intinya bahwa setiap anggota domain dipasangkan dengan tepat satu anggota kodomain. Sehingga ini juga merupakan suatu fungsi. Fungsi apa? Fungsi kuadrat ya. Dari bentuk ini kita sudah bisa lihat bahwa ini adalah suatu fungsi kuadrat. Oke. Ya. Nah, ini contohnya lagi. Tentukan apakah himpunan pasangan terurut berikut termasuk fungsi atau bukan fungsi. Kita lihat di sini. A sama dengan 1, 2, 5, 10, 7, 14, negatif 2, negatif 4. Nah, 1, 2, 5, 10, 7, 14, negatif 2, negatif 4. Ternyata setiap anggota domain dipasangkan dengan satu anggota kodomain. Sehingga ini merupakan suatu fungsi. Kayak gitu ya. Nah, berkaitan dengan fungsi ini ada juga istilah yang namanya variabel bebas dan juga dikenal dengan istilah variabel terikat. Nah, bedanya apa? Nah, perhatikan kita punya bentuk Y sama dengan X kuadrat kurang 5X tambah 1 dengan X anggota himpunan bilangan real. Ini contoh salah satu fungsi yang kita punya. Kalau saya ambil X-nya sama dengan 1, maka nilai Y-nya akan sama dengan 1 kuadrat kurang 5 kali 1 tambah 1 sama dengan negatif 3. Saya ambil X-nya sama dengan 2, maka Y-nya akan sama dengan negatif 5. Saya ambil X sama dengan 3, saya substitusikan X sama dengan 3 ke dalam bentuk ini, kita akan peroleh Y-nya sama dengan negatif 5. Nah, kalau dilihat di sini, Y sama dengan X kuadrat kurang 5X tambah 1 adalah suatu fungsi, karena setiap X elemen R mempunyai satu pasangan di kodomainnya. Nah, X ini disebut sebagai anggota dari himpunan himpunan domain, sedangkan Y ini adalah himpunan dari kodomain atau fx-nya, range-nya ya, lebih tepatnya anggota range-nya ya, atau daerah hasilnya.
Nah, X juga disebut sebagai suatu variabel bebas. Sedangkan Y disebut sebagai variabel terikat. Kenapa terikat? Karena nilai Y ditentukan oleh nilai X ini. Nilai X-nya bisa berapa saja, yang jelas dia dalam anggota himpunan bilangan real. Nilai Y-nya bergantung pada nilai X-nya, sehingga Y-nya merupakan variabel terikat, sedangkan X-nya merupakan variabel bebasnya. Kayak gitu ya. Nah, ada lagi konsep namanya tes garis vertikal. Jadi suatu grafik atau kurva menyatakan suatu fungsi jika setiap garis vertikal yang memotong kurva tersebut atau setiap garis vertikal memotong kurva tersebut paling banyak satu titik pada kurva tersebut. Misalnya di sini kita punya ini Y sama dengan 2X tambah 1. Kita buat garis vertikal. Ternyata garis vertikal ini dia memotong tepat satu titik di garis vertikal di kurva Y sama dengan 2X tambah 1. Maka kita dapat menyatakan dia sebagai satu fungsi. Kalau saya tarik lagi satu garis lurus di sini, maka dia akan memotong Y sama dengan 2X tambah 1 di tepat satu titik, yaitu di sini. Kalau kita ambil sembarang garis vertikal, maka dia akan memotong sumbu X di tepat, dia akan memotong kurva ini di tepat satu titik. Sehingga kita dapat nyatakan Y sama dengan 2X tambah 1 sebagai suatu fungsi. Nah, bandingkan dengan ini, kalau saya buat garis vertikal, maka dia akan memotong kurva di sini dan di sini. Kalau saya buat lagi garis vertikal di sini, dia akan memotong kurva di sini dan di sini. Di lebih dari satu titik. Maka ini bukan merupakan suatu fungsi. Ini adalah cara sederhana yang bisa membantu kita untuk mengidentifikasi suatu grafik atau suatu kurva merupakan suatu fungsi atau bukan fungsi, yaitu dengan menggunakan tes garis vertikal. Oke. Nah, selanjutnya berkaitan dengan fungsi-fungsi khusus. Jadi dalam matematika itu ada beberapa fungsi yang khusus. Yang pertama adalah fungsi satu-satu atau fungsi injektif. Fungsi injektif itu adalah apa? Fungsi yang setiap anggota domainnya dipasangkan dengan tepat satu anggota pada kodomain dengan aturan ini. Jika X1 elemen A dan X2 elemen A dan Fx1 sama dengan Fx2, maka X1 sama dengan X2. Ini adalah aturan dasar pada fungsi satu-satu atau fungsi injektif. Yang kedua, fungsi pada atau fungsi surjektif. Jika F adalah fungsi yang memetakan A ke B, merupakan suatu fungsi tersebut disebut surjektif atau onto atau fungsi pada jika untuk setiap Y elemen B, ada terdapat X elemen A sedemikian sehingga Fx sama dengan Y. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa Fa sama dengan B. Maksudnya adalah di sini, kalau kita punya bentuk seperti ini, kalau saya tambahkan satu, misalkan ada satu elemen lagi, misalkan elemen 4 di sini, nah, maka ini bukan merupakan suatu fungsi surjektif. Jadi karena ada 4 anggota kodomain yang tidak punya pasangan di domain, maka ini bukan fungsi surjektif. Sebaliknya, kalau 4-nya kita hapus, maka ini merupakan suatu fungsi surjektif karena setiap anggota pada kodomain punya pasangan di domain. Oke. Kemudian yang berikutnya fungsi bijektif. Sederhananya adalah fungsi bijektif yaitu suatu fungsi yang surjektif dan injektif. Dia memenuhi kedua sifat, surjektif ataupun injektif. Fungsi bijektif ini akan kita gunakan dalam konsep nanti mengenai fungsi inverse. Oke. Konsep ini sangat bergantung pada fungsi bijektif ini. Konsep fungsi bijektif sangat berkaitan erat dengan konsep fungsi bijektif. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan fungsi nilai mutlak. Jadi fungsi nilai mutlak dinyatakan dengan Y sama dengan mutlak X.
dan didefinisikan sebagai berikut. Y sama dengan X jika X lebih besar atau sama dengan 0, dan Y sama dengan negatif X jika X lebih kecil 0. Selanjutnya fungsi inverse. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Misalkan f merupakan fungsi dari A ke B merupakan suatu fungsi bijektif dari A ke B, maka G, fungsi G yang merupakan fungsi inverse dari f didefinisikan sebagai himpunan pasangan terurut B, A, elemen B cross A sedemikian sehingga A, B elemen F. Fungsi ini disebut sebagai fungsi inverse dari f. Contohnya ini, kita diminta untuk menentukan fungsi inverse dari fungsi f yang dinyatakan sebagai ini. Y sama dengan 3x tambah 9. Nah, untuk contoh ini, karena kita punya fungsi ini, Y sama dengan 3x tambah 9 itu merupakan suatu fungsi bijektif, maka bagaimana cara kita menentukan fungsi inverse-nya? Pertama, kita nyatakan bentuk Y sama dengan 3x tambah 9 ini ke dalam bentuk X sama dengan apa, kayak gitu. Jadi kita punya Y sama dengan 3x tambah 9, kita jumlahkan kedua ruas dengan negatif 9, maka kita peroleh ini, kemudian kita kalikan kedua ruas dengan 1/3, maka kita peroleh X sama dengan Y kurang 9/3. Kemudian kita gantikan variabelnya, yaitu X ini kita gantikan dengan Y, dan Y ini kita gantikan dengan X, sehingga kita peroleh Y sama dengan X kurang 9/3 atau Y sama dengan 1/3 kali X kurang 9. Nah, sehingga kita peroleh fungsi inverse-nya yaitu F inverse-nya yaitu sama dengan 1/3 kali X kurang 9. Okay. Jadi kita punya fungsi F dinyatakan sebagai Y sama dengan 3x tambah 9, maka kita punya fungsi inverse-nya dinyatakan sebagai Y sama dengan 1/3 kali X kurang 9. Nah, ini beberapa catatan. Tidak semua inverse fungsi tergolong dalam suatu fungsi inverse. Inverse suatu fungsi tergolong fungsi inverse hanya jika fungsi tersebut juga merupakan jika inverse dari fungsi tersebut juga merupakan suatu fungsi. Artinya bahwa kita punya di sini Y sama dengan 1/3 X kurang 9. Nah, jika ini merupakan suatu fungsi, maka fungsi ini kita nyatakan sebagai fungsi inverse dari bentuk ini. Jadi kita punya Y sama dengan 3x tambah 9. Kemudian kita operasikan seperti ini, kita dapatkan Y sama dengan 1/3 kali X kurang 9. Nah, karena ini juga merupakan suatu fungsi, maka kita sebut fungsi ini sebagai fungsi inverse dari fungsi Y sama dengan 3x tambah 9. Oke. Jadi bisa dipelajari ya. Jadi tidak semua inverse dari suatu fungsi adalah suatu fungsi inverse. Inverse dari suatu fungsi yang juga merupakan suatu fungsi, itu yang dikatakan sebagai suatu fungsi inverse. Oke. Nah, ini konsep berikutnya berkaitan dengan fungsi komposit. Nah, ada G bundar F, ada F bundar G, ada F bundar G, F bundar G bundar H, ada H bundar F bundar G, dan sebagainya. Konsepnya adalah jika kita punya fungsi A, fungsi B, fungsi C, kita punya himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Kalau fungsi F ini dia memetakan A ke himpunan B, A ke FA, dengan FA adalah anggota dari himpunan B, dan fungsi G memetakan FA ke G, FA yang merupakan anggota dari himpunan C, maka fungsi komposit G bundar F adalah suatu fungsi yang memetakan A, anggota himpunan A, ke G, FA yang merupakan anggota himpunan C. Nah, fungsi yang seperti ini kita katakan sebagai suatu fungsi komposit. Nah, G bundar F sering juga dinyatakan sebagai ini.
Jadi kalau G bundar F kemudian X, ini sering juga dinyatakan sebagai GFX. Begitu juga F bundar GX dapat juga dinyatakan sebagai FGX. Nah ini contohnya, misalkan kita punya fungsi fx sama dengan x pangkat 3 tambah 2 dan gx sama dengan 1 per x pangkat 2. Tentukan fungsi komposit g bundar fx. Maka g bundar fx sama dengan gfx sama dengan g, kita punya fx tadi adalah x pangkat 3 tambah 2. Nah sedangkan gx itu apa? Gx 1 per x pangkat 2. Maka di sini kita masukkan x pangkat 3 tambah 2 ke dalam ini, x kuadrat, sehingga kita punya GOFX sama dengan GFX sama dengan G. Fx tadi adalah x pangkat 3 tambah 2 sama dengan 1 per x-nya kita ganti dengan x pangkat 3 tambah 2. Menjadi 1 per x pangkat 3 tambah 2 dipangkatkan 2. Oke. Beberapa fungsi khusus yang lain yaitu ini fungsi genap dan fungsi ganjil. Nah, konsep ini akan banyak digunakan ketika kalian mempelajari kalkulus. Jadi fungsi f dikatakan sebagai fungsi genap bila f negatif x sama dengan fx. Ini bila f negatif x sama dengan fx ya. Nah, oke. Sebentar. Oke. Ya. Sedangkan fungsi f dikatakan sebagai fungsi ganjil jika f negatif x sama dengan negatif fx. Contohnya kita punya fx sama dengan x pangkat 4 tambah 1. Ini merupakan suatu fungsi genap. Mengapa? Karena jika kita menggantikan x dengan negatif x, maka kita peroleh f negatif x sama dengan negatif x pangkat 4 tambah 1. Negatif x pangkat 4 sama dengan x pangkat 4 toh. Nah, sehingga f negatif x sama dengan negatif x dipangkatkan 4 tambah 1 sama dengan x pangkat 4 tambah 1. Dalam bentuk ini dia sama dengan fx. Karena f negatif x sama dengan fx, maka kita peroleh fungsi ini sebagai suatu fungsi genap. Sedangkan jika kita punya gx sama dengan x pangkat 3 tambah x, kalau kita substitusikan negatif x ke dalam fungsi ini, maka kita akan peroleh g negatif x sama dengan negatif x dipangkatkan 3 tambah negatif x. Kita keluarkan yang sama yaitu negatif 1, sehingga kita dapatkan g negatif x sama dengan negatif x pangkat 3 tambah x sama dengan negatif gx. Karena g negatif x sama dengan negatif gx, maka kita simpulkan bahwa fungsi gx sama dengan x pangkat 3 tambah x merupakan suatu fungsi ganjil. Ya. Oke, itu beberapa konsep mengenai fungsi-fungsi khusus, fungsi surjektif, injektif, bijektif, fungsi nilai mutlak tadi, kemudian ada juga fungsi genap, fungsi ganjil. Nah, sekarang kita melangkah ke bagian berikutnya berkaitan dengan grafik fungsi. Nah, jadi kalau kalian perhatikan ketika mempelajari tentang konsep fungsi, bisa dilihat bahwa ini yang kita kenal sebagai titik potong pada sumbu x, ini titik potong pada sumbu y, maksudnya titik potong pada sumbu y, ini titik potong pada sumbu x, ini merupakan titik x, fx yang terletak pada kurva ini. Nah, ini adalah elemen dasar yang terdapat pada suatu grafik fungsi. Nah, kita harus pahami bahwa titik potong sumbu y ini ditentukan oleh f0. Jadi kalau kita punya y sama dengan fx, kita cari f0, maka f0 itu titik f0, titik x, f0 atau titik 0, f0 itu merupakan titik potong pada sumbu y. Sedangkan titik potong pada sumbu x itu merepresentasikan solusi real dari persamaan fx sama dengan 0. Jadi kalau kita punya fungsi y sama dengan fx, maka persamaan fx sama dengan 0, solusinya itu adalah titik potong
dari graf tersebut pada sumbu X. Nah, karena pada fungsi setiap X anggota domain fungsi berkorespondensi dengan tepat satu Y anggota range fungsi, maka suatu grafik fungsi dapat memiliki lebih dari satu titik potong pada sumbu X, namun hanya memiliki satu titik potong pada sumbu Y. Maksudnya adalah suatu fungsi, kalau kita perhatikan, dia bisa memiliki lebih dari satu titik potong pada sumbu X. Kalau kita ingat kembali fungsi kuadrat, maaf ya, kita punya fungsi kuadrat, dia mempunyai lebih dari satu titik potong pada sumbu X ya. Dia memotong sumbu X di sini, dia juga memotong sumbu X-nya di sini. Dia mempunyai lebih dari satu titik potong pada sumbu X, yaitu di sini dan juga di sini. Tapi dia cuma memiliki satu titik potong pada sumbu Y, yaitu di sini. Begitu juga kalau kita punya grafik fungsi, misalnya Y sama dengan X misalnya. Nah, ini dia memotong sumbu X di sini, sumbu X di sini, dan juga memotong sumbu Y tepat juga pada satu titik. Yang ketiga, dapat kita lihat bahwa suatu grafik fungsi dapat memiliki lebih dari satu titik potong pada sumbu X, misalnya pada grafik ini. Namun hanya memiliki satu titik potong pada sumbu Y. Ini adalah salah satu sifat dari grafik fungsi. Oke. Nah, sekarang perhatikan contoh ini. Nah, jika dilihat pada ini, perhatikan bahwa range-nya akan terletak pada sumbu Y. Maksudnya adalah kalau kita ingin mencari range-nya, maka perhatikanlah sumbu Y. Sedangkan kalau kita ingin mencari himpunan domainnya, perhatikanlah pada sumbu X. Misalnya di sini, pada grafik ini, titik terjauh pada sumbu X adalah negatif 4. Terjauh sebelah kiri. Dan terjauh sebelah kanan adalah 5. Ini dia tidak bulat tapi ada bolong di tengah. Itu menunjukkan selang terbuka. Ini selang tertutup ya, ada hitamnya seperti ini. Sehingga domainnya adalah negatif 4,5. Titik terjauh pada sumbu X di sebelah kiri dan sebelah kanan. Range-nya kita perhatikan pada sumbu Y. Titik terendah ke arah negatif Y dan titik tertinggi ke arah Y. Yaitu di sini pada negatif 2 dan pada 4. Sehingga range-nya adalah negatif 2,4. Sehingga kalau kita diminta menentukan domainnya berdasarkan grafik fungsi, kita diminta menentukan domain dari suatu fungsi, maka perhatikanlah sumbu X-nya. Sedangkan jika kita diminta menentukan range dari suatu grafik fungsi, range dari suatu fungsi, jika grafik fungsinya diketahui, maka perhatikanlah sumbu Y-nya. Oke. Contohnya ini, tentukanlah domain titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y dari fungsi fx sama dengan 3 kurang 2x per 4x tambah 3. Ingat tadi, kalau domainnya maka perhatikanlah sumbu X-nya. Kalau kita lihat sumbu X-nya, di sebelah kiri dia terjauh pada negatif 3 per 4. Di sebelah kiri, kalau kita gambarkan pada sumbu X-nya, kita lihat sebelah kiri dan kanan, X-nya akan sama dengan 0. Penyebutnya akan sama dengan 0. Penyebutnya akan sama dengan 0 jika kita mengambil X-nya sama dengan negatif 3 per 4. Kalau kita ambil X-nya sama dengan negatif 3 per 4, maka penyebutnya akan sama dengan 0. Itu berarti range domainnya bergerak dari negatif tak berhingga sampai negatif 3 per 4. Kemudian karena di negatif 3 per 4 sama dengan 0, maka itu tidak termasuk dalam domainnya. Kemudian dia lanjut lagi dari setelah negatif 3 per 4 sampai tak berhingga. Sehingga dapat kita nyatakan dalam selang terbuka, domainnya yaitu selang terbuka ini. Negatif tak berhingga sampai negatif 3 per 4, gabungan
dengan negatif 3/4 sampai tak berhingga. Ingat bahwa kalau kita mengambil X-nya sama dengan negatif 3/4, maka penyambungnya akan sama dengan 0. Pembagian dengan 0 tidak mungkin ya. Itu akan menyebabkan pembagian dengan 0 sehingga negatif 3/4 tidak masuk dalam domain. Sedangkan kalau kita mau mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y, tinggal saja kalau titik potong sumbu X kita mengambil Y sama dengan 0, kita akan peroleh, kita operasikan seperti ini, kita akan peroleh titik potong sumbu X-nya yaitu 3/2,0. Sedangkan titik potong sumbu Y, kita mengambil X sama dengan 0. Kita masuk sama dengan 0, kita akan peroleh seperti ini. Y sama dengan 1, sehingga titik potong sumbu Y-nya yaitu 0,1. Oke, selanjutnya berkaitan dengan fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi konstan. Misalnya, I adalah suatu interval dalam domain fungsi F. Maka, F adalah suatu fungsi naik jika Fb lebih besar dari Fa dengan B lebih besar dari A dalam I. Ingat bahwa I adalah suatu interval dalam domain fungsi F. Artinya, I itu adalah interval pada sumbu X. Oke. F adalah fungsi turun jika Fb lebih kecil dari Fa dengan B lebih besar dari A dalam I. Ingat bahwa I merupakan interval pada sumbu X. F adalah suatu fungsi konstan jika Fa sama dengan Fb untuk semua A elemen I dan semua B elemen I. Kembali lagi, I adalah suatu interval dalam domain fungsi F, yaitu pada sumbu X. Nah, contohnya fungsi naik ini. Jadi kalau diperhatikan, semakin besar nilai X-nya, maka nilai Y-nya juga akan semakin besar. Kalau diperhatikan semakin besar nilai X-nya, maka nilai Y-nya juga akan semakin besar. Ini adalah suatu fungsi naik. Nah, ini suatu fungsi turun. Jadi semakin besar nilai X-nya, nilai Y-nya akan semakin kecil atau semakin ke arah negatif. Nah, ini adalah contoh dari fungsi turun. Semakin besar X-nya, Y-nya akan semakin turun atau semakin kecil. Atau semakin ke arah sumbu X positif, nilai Y-nya akan semakin ke arah sumbu Y negatif. Nah, ini adalah fungsi konstan. Jadi, mau X-nya berapapun dalam domainnya, nilai Y-nya selalu sama. Dia akan selalu konstan. Mau X-nya berapapun, dalam interval atau dalam domainnya, Y-nya akan selalu sama. Oke. Nah, ini contoh suatu fungsi yang dalamnya ada F naik, F turun, F konstan. Kita perhatikan dari sini ke sini, fungsi ini adalah dia turun. Kenapa? Karena semakin besar X-nya atau semakin X bergerak ke arah X positif, maka Y-nya akan semakin menuju ke arah Y negatif. Sampai di sini dia konstan. Kalau diperhatikan dia konstan karena dia stabil di sini. Untuk X dari A sampai X sama dengan 0, bukan konstan ya, dia naik. Kalau diperhatikan dia tidak konstan ya, dia naik. Kalau kita punya X-nya semakin ke arah X positif, maka Y-nya akan semakin naik. Y-nya akan semakin ke arah Y positif. Nah, sebaliknya sampai di sini dia turun lagi. X-nya semakin menuju ke arah X positif, Y-nya semakin ke arah Y negatif. Maka ke arah sini dia merupakan fungsi yang F turun ya. Maksudnya dia semakin ke arah positif nilai X-nya, maka Y-nya akan semakin menuju ke arah negatif. Nah, berikutnya berkaitan dengan fungsi linear. Fungsi F disebut sebagai fungsi linear jika kita menggambarkan fungsi tersebut, grafiknya akan berbentuk sebagai garis lurus. Fungsi linear adalah suatu fungsi yang berbentuk fx sama dengan mx tambah b, dengan x adalah suatu variabel berderajat 1, m itu merupakan gradien garis yang menunjukkan kemiringan, m merupakan gradien garis yang menunjukkan kemiringan. Nah, jika M sama dengan 0, maka F merupakan suatu fungsi konstan. Kalau M sama dengan 0, maka kita punya Fx sama dengan B. Itu merupakan suatu fungsi konstan.
Kemudian jika M sama dengan 1 dan B sama dengan 0, maka F merupakan fungsi identitas fx sama dengan X. Oke. Sebagai contoh kita lihat di sini. Nah, ini merupakan 3 contoh fungsi linear. Kenapa? Sebab jika digambarkan dalam bentuk grafik seperti ini, grafiknya ini akan selalu berbentuk garis lurus. Ini garis lurus, ini juga garis lurus, ini juga merupakan suatu garis lurus. Nah, ini fungsi fx dengan nilai m-nya sama dengan b. Oh no, nilai m-nya lebih kecil 0 dan b-nya lebih besar 0. Nilai b ini yang ini. Jadi nilai b itu menunjukkan ini. Jarak antara titik 0 dengan titik potong grafik tersebut pada sumbu y. Itu nilai b. Nah, nilai m-nya negatif atau m-nya lebih kecil 0, sedang grafiknya berupa ini. Dia merupakan satu fungsi turun. Nah, kalau m-nya sama dengan 0 dan b-nya positif atau b-nya besar 0, maka dia merupakan satu fungsi konstan. Sedangkan jika m-nya positif dan b-nya lebih kecil 0, maka grafik ini fungsi ini merupakan suatu fungsi naik, namun dia berpotongan, namun jarak antara titik potong pada sumbu y dan 0 itu adalah b. Bukan namun, tapi dan lebih tepatnya ya. Jadi grafik ini merupakan suatu fungsi naik karena m-nya positif dengan titik potong, jarak antara titik potong pada sumbu y dan titik O 0,0 itu sejauh b. Oke. Fungsi berikutnya yaitu fungsi yang didefinisikan secara terpisah. Jadi suatu fungsi f contohnya seperti ini, suatu fungsi f didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan negatif 3x kurang 7/3 jika x lebih kecil sama dengan negatif 1. Fx sama dengan negatif 2 jika x lebih besar negatif 1 lebih kecil 3. Dan fx sama dengan 5x kurang 17 jika x lebih besar atau sama dengan 3. Ini adalah contoh fungsi yang didefinisikan secara terpisah. Dia tidak dinyatakan secara utuh seperti tadi, fx sama dengan mx tambah b, namun dia didefinisikan secara terpisah dalam 3 bentuk ini pada interval-interval yang sudah ditentukan. Jadi intervalnya yang pertama, x lebih kecil sama dengan negatif 1, yang kedua x lebih besar negatif 1 lebih kecil 3, dan yang ketiga x lebih besar atau sama dengan 3. Sebagai contoh ini, tentukanlah A, tentukanlah nilai f negatif 3, f2, dan f5. B, gambarkan grafik fungsi f. Dan C, tentukan domain, range, dan interval ketika f naik, ketika f turun, dan ketika f konstan. Nah, kalau digambarkan seperti ini ya. Jadi kalau kita diminta menentukan f negatif 3, kita lihat dulu di batasan ini. Negatif 3 terletak di mana? Oh, negatif 3 terletak di ini. X lebih kecil atau sama dengan negatif 1. Karena negatif 3 lebih kecil dari negatif 1. Maka fx-nya kita gunakan yang ini. Negatif 3 sama dengan negatif 1/3 kali negatif 3 kurang 7/3 sama dengan negatif 4/3. Yang kedua f2. 2 terletak di mana pada sumbu x? Ternyata 2 pada interval ini. 2 pada interval x lebih besar negatif 1 lebih kecil 3. Maka f2 sama dengan negatif 2 karena dia merupakan fungsi konstan pada interval ini. Sedangkan f5. 5 di mana? Oh, 5 di sini karena 5 lebih besar dari 3. Sehingga f5 sama dengan 5 kali 5 kurang 17. Sama dengan 25 kurang 17 sama dengan 8. Kalau kita gambarkan seperti ini. Ini dia fungsi turun. Ini dia fungsi konstan dan ini dia fungsi naik. Kalau diperhatikan di sini, gradien di sini negatif 1/3 lebih kecil dari 0. Ingat tadi, kalau gradiennya lebih kecil dari 0, maka dia adalah satu fungsi turun atau f-nya turun. Di sini dia turun. Kalau nilai m-nya sama dengan 0, maka dia adalah fungsi konstan. Di sini kita punya m-nya 0, maka dia konstan di sini. Sedangkan kalau m-nya lebih besar dari 0 atau m-nya positif, maka dia adalah fungsi naik. Di sini 5-nya positif, 5-nya lebih besar 0, maka dia adalah suatu fungsi naik.
Oke. Kemudian kita diminta menentukan domainnya yang mana, range-nya yang mana, interval ketika F naiknya yang mana, ketika F turun yang mana, ketika F konstan yang mana. Nah, lihat di gambar ini. Domainnya kita perhatikan kembali pada sumbu X. Oh, dia bergerak dari negatif takbar hingga sampai ini negatif hingga ya, sampai ini negatif 1 ini. Kemudian dari negatif 1 sampai 3, kemudian dari 3 sampai takbar hingga. Maka domainnya adalah ini. Negatif takbar hingga, negatif 1, gabung negatif 1, 3, gabung 3, negatif takbar hingga. Atau dapat kita tulis sebagai ini. Negatif takbar hingga sampai takbar hingga. Range-nya mana? Kita perhatikan pada sumbu Y. Oh, Y yang terendah di sini pada titik negatif 2. Y yang tertinggi pada takbar hingga. Maka interval Y-nya yaitu ini. Oh, ini salah ya, ini harusnya negatif 2 sampai takbar hingga. Insert. Salah ya, dia harusnya bergerak dari situ, dia bergerak dari negatif 2 sampai dengan takbar hingga. Oke. Nah, harusnya ini. Sabar. Oke, save format. Iya, harusnya ini ya. Jadi bergerak dari negatif takbar hingga sampai ke dari negatif 2 sampai negatif takbar hingga. Salah, dari negatif 2 sampai takbar hingga. Ya, negatif 2 sampai takbar hingga. Sedangkan kalau ditanya F turun pada interval berapa? F turun pada interval negatif takbar hingga sampai negatif 1. F konstan pada interval negatif 1 sampai 3. Sedangkan F naik pada interval 3 sampai takbar hingga. Oke. Jadi ini adalah fungsi-fungsi yang didefinisikan secara terpisah. Kedepan kita akan banyak belajar menggunakan fungsi ini, sehingga harus mulai dikenal dari sekarang. Didefinisikan secara terpisah karena di sini kita lihat dia didefinisikan secara terpisah untuk interval-interval ini. Oke, kita tinggalkan sedikit konsep yang tadi. Sekarang kita berlanjut ke konsep berikutnya berkaitan dengan transformasi fungsi. Jadi transformasi fungsi adalah suatu fungsi baru yang dihasilkan dengan cara melakukan operasi-operasi tertentu pada fungsi aslinya. Biasanya ada 4 yang dikenal, ada translasi, dilatasi, refleksi, dan juga rotasi. Di sini saya tampilkan 3, yaitu translasi, dilatasi, dan refleksi. Pertama, translasi. Translasi fungsi yaitu pergeseran semua titik pada suatu fungsi dalam jarak dan arah yang sama. Kita punya aturannya yaitu ini. Jadi, seandainya kita punya grafik Y sama dengan Fx, maka grafik fungsi Y aksen sama dengan Fx tambah K diperoleh dengan cara menggeserkan grafik fungsi Y sama dengan Fx secara vertikal. Jika K-nya positif, maka dia digeserkan, jika K-nya ini positif ya, maka dia digeserkan secara vertikal ke arah atas atau ke arah sumbu Y positif. Sedangkan jika K-nya negatif, maka Y aksen diperoleh dengan cara menggeserkan Y sama dengan Fx ke arah bawah atau ke arah Y negatif sejauh K. Nah, sedangkan kalau kita punya grafik Y sama dengan Fx, grafik fungsi Y aksen sama dengan Fx tambah K dapat diperoleh dengan memperhatikan nilai K. Jika K-nya positif, maka grafik fungsi Y sama dengan Fx digeserkan ke arah kiri sejauh K. Sedangkan jika K-nya negatif, maka kita dapat memperoleh grafik Y aksennya dengan cara menggeserkan grafik fungsi Y-nya ke arah kanan atau ke arah X positif sejauh K. Sebagai contoh ini, jika diperhatikan kita punya Y sama dengan X. Di sini karena K-nya positif, maka Y sama dengan X kuadrat tambah 2 diperoleh dengan cara menggeserkan Y sama dengan X kuadrat ke arah Y positif sejauh 2.
Sedangkan kalau di sini kita punya Y sama dengan X kuadrat kurang 4, maka kita peroleh ini dengan cara kita menggeserkan Y sama dengan X kuadrat ke arah Y negatif sejauh 4. Nah, sedangkan yang ini kalau kita punya tadi K ini bilangan positif, maka kita menggeserkan Y sama dengan Fx ke arah X negatif sejauh 4. Oke, bisa dilihat contoh ini dan juga aturannya. Kemudian yang berikut berkaitan dengan dilatasi. Dilatasi fungsi yaitu suatu transformasi fungsi yang diperoleh dengan cara meregangkan atau menyusutkan ukuran fungsi aslinya. Aturannya ini, jika kita punya grafik Y sama dengan Fx, maka Y aksen sama dengan A Fx dapat diperoleh dengan cara memperhatikan nilai A-nya. Kalau A-nya positif, maka Fx diregangkan secara vertikal oleh perkalian setiap Y dengan A. Sedangkan jika A-nya terletak di antara 0 dan 1, maka Y sama dengan Fx disusutkan secara vertikal oleh perkalian setiap Y dengan A untuk memperoleh grafik fungsi Y aksen sama dengan A Fx. Selanjutnya, jika kita punya fungsi Y sama dengan Fx, maka grafik fungsi Y aksen sama dengan 1/A Fx dapat diperoleh juga dengan memperhatikan nilai A-nya. Jika A-nya lebih besar 1, lebih besar 1 juga yang di atas ya, maka grafik Y sama dengan Fx grafik fungsi Y aksen sama dengan 1/A Fx diperoleh dengan cara menyusutkan secara vertikal grafik fungsi Y sama dengan Fx oleh perkalian setiap Y dengan 1/A. Sedangkan jika A-nya berada di antara 0 dan 1, maka Y aksen sama dengan 1/A Fx diperoleh dengan cara meregangkan secara vertikal Y sama dengan Fx oleh perkalian setiap Y dengan A. Dapat dilihat di contoh ini, kita punya Y sama dengan X kuadrat, maka Y sama dengan 2X dapat diperoleh dengan cara apa? Meregangkan secara vertikal Y sama dengan X kuadrat oleh perkalian ini Y dengan A. Jadi oleh perkalian Y dengan A ya, Y dengan 2. Jadi kalau misalnya di sini ya, ini harusnya kita punya di sini, kalau titiknya misalnya di sini kita ambil 4 ya, kita ambil D-nya sama dengan 4, X-nya 2 ya. Kalau X-nya 2, maka Y-nya 4. Tapi kalau kita memperhatikan untuk Y sama dengan 2X kuadrat, maka kita kalikan 2 ini, kita kalikan dengan 4, sehingga kita akan peroleh di sini dia sama dengan untuk X-nya 2, kita akan peroleh di sini dia pada titik 8. Ya, saya ulang, kalau di sini kita punya Y-nya sama X-nya sama dengan 2, maka Y-nya sama dengan 4. Nah, pada grafik fungsi Y sama dengan 2X kuadrat, maka dia diregangkan secara vertikal pada sumbu Y sejauh perkalian A dengan Y. Maka kalau kita punya tadi Y-nya 4 dikalikan dengan 2, kita akan perolehnya sama dengan 8. Sehingga kalau pada sumbu X-nya 2, kalau pada grafik Y sama dengan X kuadrat kita peroleh Y-nya 4, kalau pada grafik Y sama dengan 2X kuadrat kita peroleh Y-nya sama dengan 8. Kayak itu ya. Nah, kalau ini pada bentuk yang kedua, yaitu 1/A Fx. Bisa diperhatikan contoh ini, bandingkanlah dengan sifat ini. Kalau A-nya lebih besar dari 1, maka Fx disusutkan secara vertikal oleh perkalian Y dengan 1/A. Jadi kalau di sini kita punya Y sama dengan X kuadrat, karena di sini A-nya lebih besar dari 1, maka dia akan disusutkan oleh perkalian sejauh A. A kali 1/A kali Y. Jadi misalkan di sini kita punya X-nya 2, Y-nya 4, maka pada Y sama dengan 1/2X kuadrat. Tadi kita punya Y-nya 4 menjadi Y sama dengan 1/2 kali 4 sama dengan 2 di sini. Jadi kalau pada sumbu
Jadi pada grafik Y sama X kuadrat kita punya 2,4, maka pada grafik Y sama dengan 1/2 X kuadrat kita punya di sini menjadi 2,2. Oke, selanjutnya berkaitan dengan refleksi. Refleksi fungsi yaitu suatu transformasi fungsi yang merefleksikan setiap titik pada fungsi aslinya. Yang pertama, refleksi fungsi Y sama dengan fx melalui sumbu X, yaitu Y aksen sama dengan negatif fx. Refleksi fungsi Y sama dengan fx melalui sumbu Y, yaitu Y aksen sama dengan f negatif x. Dan refleksi fungsi Y sama dengan fx melalui titik asal, yaitu Y aksen sama dengan negatif f negatif x. Perhatikan pada contoh ini, kita punya fungsi Y sama dengan X pangkat 3 tambah 1. Kita merefleksikan dia pada sumbu X, sumbu X-nya sebagai cermin, maka kita akan peroleh grafik yang ini, yaitu Y sama dengan negatif X pangkat 3 tambah 1. Y sama dengan negatif Fx. Kalau diperhatikan, fungsi ini merupakan refleksi dari fungsi ini pada sumbu X. Oke, demikian untuk materi hari ini. Kali ini konsep-konsep dasar tentang fungsi. Ke depan kita akan banyak mempelajari lagi tentang konsep-konsep fungsi lainnya. Silakan dipelajari lebih lanjut. Ini adalah konsep-konsep dasarnya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya berkaitan dengan konsep aljabar. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas lagi tentang konsep fungsi. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam.